Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Kami kelompok 3 mencoba mempresentasikan tugas tag video yang temanya konvolusi. Kelompok 3 ada saya sendiri, Agung Mulyawan, kemudian Pak Bambang, Pak Andri Suseno, Pak Ari, Pak Atri, dan Pak Arif Sulaiman. Oke, demi mempersingkat waktu, dimulai sama Pak Bambang ya, Pak. Silakan, Pak. Boleh. Ya, selamat siang semuanya. Saya mencoba untuk menjelaskan konklusi ya. Tolong dibantu juga nanti. Jadi, oke, ini konvolusi. Konvolusi itu apa sih? Jadi konvolusi itu adalah operasi matematis ya yang penting di bidang sinyal sistem dan juga ada machine learning. Nah, fungsinya itu adalah menggabungkan dua sinyal, input dan respon, untuk melihat output total sistem. Jadi ada sinyal ketiga yang dihasilkan dari dua sinyal ini ya. Nah, untuk notasi umumnya itu adalah seperti ini untuk continue dan discrete. Nah, untuk konvolusi continue itu artinya konvolusi Y dalam kurung T diperoleh dengan menggeser, membalik, dan mengalihkan fungsi H T terhadap input XT lalu menjumlahnya integrasi seluruh hasilnya ya. Dan untuk konvolusi diskrit itu artinya output Y dalam kurung N diperoleh dengan menggeser dan mengkalikan respon H dalam kurung N dengan input X dalam kurung N lalu menjumlahkannya. Tapi ini penjumlahannya diskrit gitu. Segitu dari saya. Silakan Pak Agung ya. Silakan Pak Agung. Oke, untuk intuisi konvolusi, kita bayangkan di gambar XT ini merupakan sinyal masuk, sedangkan HT itu adalah impuls atau responnya. Kemudian di gambar yang ketiga ini adalah konvolusinya ya antara XT sama HT. Jadi sinyal masuk kemudian direspon oleh apa namanya HT, kemudian dikonvolusi di gambar ketiga. Jadi konvolusi menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap input waktu nyata. Oke, untuk slide berikutnya nanti dijelaskan oleh Pak Atri. Silakan Pak Atri. Baik Pak Agung, terima kasih untuk slide keempat yaitu sinyal kontinu ya. Jadi sinyal kontinu itu ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu membalikkan salah satu fungsi dalam H dalam kurung R menjadi H dalam kurung min, oh sorry, bukan R tau, menjadi H min tau. Nah kemudian setelah eh, dibalik, kemudian digeser menjadi fungsi H dalam kurung tau min T min tau. Udah sekarang di airnya dibuangin tuh. Nah, setelah itu dikalikan dengan X dalam kurung tau. Nah, setelah semua dikalikan, hal terakhir yaitu kita jumlahkan perkalian tersebut untuk memperoleh nilai T-nya. Nah, dari semua langkah itu kemudian mendapatkan output Y dalam kurung T yang artinya output mulai dari nol eh, naik lalu mendekati satu seiring dengan waktu. Lanjut Pak Agung. Nah, untuk set ini yaitu ini adalah contoh-contoh grafik dari sinyal konvolusi ya. Jadi di sini eh, mengilustrasikan bagaimana konvolusi itu misalnya menggambarkan suatu filter blur atau edge detection. Dari saya itu mungkin untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Andri. Silakan Pak Andri.
Ya, terima kasih Pak Tri. Eh, untuk yang berikutnya, yaitu slide ke-6. Nah, pada slide ini adalah slide ini membahas konvolusi pada sinyal diskrit, eh, yaitu langkah perhitungan konvolusi. Di sini B sinyal diskrit, balikan urutan HK menjadi H minus K. Geser sesuai indeks N jadi H kurung buka N kurangi K kurung tutup. Kalikan dengan X K. Jumlahkan semua hasil untuk setiap nilai N. Misalkan XN sama dengan kurung kurawal buka 1,2 kurung kurawal tutup. H N sama dengan kurung kurawal buka 1,1,1 kurung kurawal tutup. Konvolusi Y N sama dengan X kali H kali N. Hasil perhitungannya yaitu jika Y sama dengan 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1 kali 1 plus 2 plus apa kali 1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 1 kali 1 plus 2 kali 1 sama dengan 3, Y3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga YN sama dengan kurung kurawat buka 1,3,3,2 kurung kurawat tutup. Next Pak Agung. Nah, untuk visualisasi grafiknya seperti ini. Grafik di sebelah kiri, XN sama dengan 1,2, yaitu disebut sinyal input. HN sama dengan 1,1,1 kurung tutup, yaitu sinyal sistem. Nah, untuk grafik sebelah kanannya, yaitu hasil konvolusinya, Y, YN sama dengan kurung buka 1,3,3,2 kurung tutup. Ya, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Andri. Boleh di next Pak Agung. Ya. Di sini untuk menjelaskan bagaimana aplikasi konvolusi, ada yang pertama itu adalah sinyal dan sistem. Apa sih sinyal dan sistem itu? Jadi sinyal dan sistem itu untuk mencari output sistem linear time invariant. Untuk penjelasannya, proses ini adalah menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal yang masuk. Dengan kata lain, konvolusi membantu memprediksi keluaran sistem berdasarkan karakteristik sistem itu sendiri. Untuk yang kedua itu pengolahan sistem blur detection atau filtering. Untuk penjelasannya, kita dapat memanipulasi citra yang mana untuk menghaluskan detail kecil, mengurangi noise, atau mendeteksi batas-batas objek. Bisa dilihat dari gambar original image-nya atau smoother image. Untuk yang ketiga, machine learning, CNN atau ekstraksi fitur gambar, yang mana konvolusi di sini digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar di lapisan selanjutnya sehingga sistem dapat mengenali objek secara akurat. Untuk yang keempat, komunikasi. Itu respons saluran terhadap sinyal. Apa sih komunikasi itu? Dari dalam sistem komunikasi, sinyal dan yang dikirim seringkali mengalami perubahan yang melewati saluran transmisi. Konvolusi digunakan untuk memodelkan respons saluran terhadap saluran sinyal. Sinyal yang diterima dan memperkirakan efek distorsi atau gangguan selama proses transmisi. Untuk berikutnya bisa dilanjut oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Jadi kita di slide pertanyaan. Jadi yang pertama, mengapa operasi konvolusi ini sangat penting dalam analisa sistem? Ya, karena itu si linear time invariant ini juga sistemnya itu linear, taat superposisi dan time invariant. Kalau inputnya digeser, outputnya juga akan bergeser sama persis. Jadi pada kondisi itu tuh outputnya bisa dihitung dengan konvolusi seperti itu. Lalu untuk
contohnya pada teknik elektro itu bisa di RC low pass ya. Jadi sinyal untuk memperhalus sinyal yang masuk input. Jadi eh, sinyal yang frekuensi tinggi itu bakal diredam. Lalu dalam pengolahan cerita itu contohnya seperti tadi sebelumnya dijelaskan Pak Ari itu ada eh, contohnya tuh blur ya. Jadi kita bisa membuat filter Gaussian yang bisa membuat di mana gambar itu menjadi lebih halus atau sedikit blur seperti itu. Lalu apa hubungannya si machine learning dengan ekstraksi fitur gambar si konvolusi ini? Jadi di CNN itu untuk eh, mengekstrak gambar itu kita bisa melihat di gambar itu ada namanya filter yang bisa digeser. Jadi filternya ini seperti seperti konvolusi seperti itu. Jadi eh, secara 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 singkatnya itu serangkaian konklusi yang mengekstrak fitur dari sederhana menjadi kompleks seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan eh, mungkin ini sudah sampai di akhir video penjelasannya. Mungkin dari nanti teman-teman jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas mungkin bisa didiskusikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Eh, Jika teman-teman atau kelompok lain ada pertanyaan atau ada masukan, bisa di apa namanya di forum setelah video ini disubmit. Terima kasih Bapak. Selamat siang.